Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Berikutnya mungkin lanjut ke pembicara kedua oleh Dr. Wiku Andono Topo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau akan memberikan presentasi tentang surveillance of fetal well-being. Ya. Jadi sebagai kurikulum vitae beliau ini memang di seminar ini tidak ada pembicara luar negeri, tapi kebetulan Dr. Wiku ini lulusannya dari luar negeri semua. Ya. Beliau sekolahnya semua dari Zagreb. Jadi sepertinya semua sudah mengenal beliau. Saya persilakan Dr. Wiku, 20 menit waktunya. Ya, terima kasih. Mungkin pesertanya tinggal sedikit, tapi the show must go on. Saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Aditya tadi mengenai surveillance of fetal well-being. Mohon maaf tadi pagi ada kondisi, kebetulan saya mengalami Bell palsy, jadi suara tidak mungkin terlalu jelas karena wajah agak perot, kecapean. Jadi tujuan dari antenatal surveillance ini untuk kita mencegah jangan sampai terjadinya ada fetal compromise atau stillbirth. Kita harus mengetahui apa yang kita punya di tempat kita sendiri, mengenal faktor resiko maternal apa yang mungkin kita hadapi. Prinsip utamanya adalah kapan kita mengindikasikan harus melakukan terminasi dan apakah steroid mungkin dibutuhkan, dan apakah kita harus melakukan regular kontrol pada pasien untuk pengecekan selanjutnya. Kapan kita harus melakukan intervensi dan monitoring intervalnya harus kita berikan secara progresif. Ya. Mulainya kita harus melihat dari maternal historinya, riwayat resikonya, kemudian kita melihat fetal physical examinnya dari anatomi, ukuran, proporsi tadi sudah disampaikan sebelumnya, ukuran air ketuban, biophysical profile, resiko-resiko ibunya pada kehamilan ini mungkin ada hipertensi, preeklamsi, kemudian faktor-faktor sebelumnya seperti lupus, trombofili, dan lain-lain. Jadi sebelum kita memasuki masa-masa di mana terjadinya stillbirth atau fetal compromise, paling tidak kita sudah mengetahui kapan terjadinya faktor perubahan dari irama jantungnya, kemudian penurunan air ketuban, ya. Resiko-resiko yang mungkin kita hadapi dari aneuploidi, kemudian ada sindrom-sindrom tertentu, infeksi virus, itu juga kita harus seleksi. Pada saat pregnancy, kehamilan kita mulai tetapkan, kita harus melihat apakah embrio itu sudah terlihat pada kehamilan sekitar 5 minggu. Kita mulai melihat kantong, kemudian kita melihat ada yolk sac, paling tidak kemudian kita bisa melihat apakah embrionya berkembang secara baik, ya. Kita melihat ada detak jantungnya, ya. Lalu ukuran-ukurannya, teman-teman sudah mengetahui, oh ukuran sekian harus sudah ada embrio, kemudian ada yolk sac-nya. Nah, ukuran-ukuran yang kita bisa pakai mulai dari BWD, ini ukuran-ukuran standar, kita sudah ketahui semuanya, ya. Nah, proporsi-proporsi ukuran apabila kita mengetahui kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan, kita memakai lingkar kepala dibandingkan dengan lingkar perut, ada juga lingkar kepala dibandingkan dengan femur. Kemudian jika ada pertumbuhan abnormal asimetrik, kita melihat ada mungkin ada skeletal dysplasia atau trisomi sindrom. Ya. Nah, paling tidak pertumbuhan janin itu harus kita amati setiap 2 minggu. Mungkin pada trimester pertama, oh kita 1 bulanan, trimester kedua kita harus minimal 2 minggu sekali, di trimester 3 sudah seminggu sekali. Plasenta, kompartemen ibu ada kompartemen fetus. Kompartemen ibu kita mengukur uterine artery, kompartemen janin kita mengukur umbilical artery. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar mengenai notching, jadi notching pada arteri uterina itu akan kemudian menghilang pada usia kehamilan tertentu. Ya. Nah, kita bisa memakai pengukuran notching dari arteri itu untuk melihat apakah indeks resistensinya tinggi, yang menandakan bahwa trofoblas menginvasinya lebih telat, dengan sendirinya remodeling arteri uterina menjadi lambat. Ya.
Nah, prinsip dasarnya bahwa arteri uterina itu akan mengalami remodeling, jadi dia akan menjadi lebih permeable, lebih mudah agar tromboblas itu menginvasi, jadi tidak kaku. Seperti ini teman-teman bisa melihat kondisi non-pregnant, kemudian pada kondisi yang normal sirkulasinya, jadi ada arus darah namanya notching, ini artinya arus darah protodiastolik, jadi sistol, diastol, kemudian ada arus protodiastolik yang harusnya sudah akan menghilang pada sekitar 26 minggu kehamilan. Nah, ini adalah prinsip bagaimana kita mengukur arteri uterina pada daerah fossa iliaca. Kemudian kita bandingkan, oh ini seperti ini yang normal, arus darahnya rendah di bawah 0,58. Sementara apabila di atas 20 minggu kita masih menemukan notching seperti ini, hati-hati, arus darahnya kemungkinan tinggi. Nah, kemudian amniotic fluid volume kita ukur pada 4 kuadran, teman-teman sudah tahu. Bagaimana kondisi kalau ada polyhydramnion berhubungan dengan maternal diabetes atau atresia anus, penurunan air ketuban dari oligohidramnion bisa terjadi pada insufisien plasenta. Nah, ini adalah sebuah tabel yang mendeskripsikan kapan kita melakukan evaluasi fetal anatomi, jumlah air ketuban, kemudian kapan kita melakukan Doppler. Doppler kita bisa mengukur arteri umbilikus, ini yang paling kita sering lakukan, di mana teman-teman harus mengetahui ada 2 indeks, ada pulsatility index, ada resistant index. Biasanya saya memakai resistant index meskipun banyak yang menganjurkan agar memakai pulsatility index. Nah, arteria Doppler yang kita bisa pakai itu untuk mencerminkan kapan terjadinya awal dari redistribusi jaringan janin apabila dia mengalami kompromis. Misalnya, dia akan meningkatkan aliran darah ke otak, ke jantung, ke adrenal, sementara yang diturunkan ke ginjal, air ketubannya sedikit, ke usus, kemudian ke paru-paru. Sebelum mencapai 2 minggu setelah itu janin akan mengalami masa yang sangat berbahaya. Arteri umbilikus ini teman-teman sudah pasti tahu. Kita mengukur sistol dan diastol, SD rasio, pulsat indeks, resistant index. Umumnya resistant indeksnya cukup rendah ya. Nah, seperti ini yang bisa teman-teman ketahui. SD rasio sebelum 28 minggu, 28 34 dan 35 sampai ater. Nah, apabila kita menemukan arus darah pada trimester pertama dengan end diastoliknya cukup tinggi, absen diastolik selama masih trimester pertama itu masih wajar. Setelah itu arus darah ini akan mengikuti indeks seperti ini, dia mulai naik kemudian turun. Nah, pada kondisi-kondisi abnormal seperti ini, arus darah itu akan meningkat. Ini absen, kemudian terjadi reverse. Apabila kondisi seperti ini, apabila sudah terjadi seperti itu ya kondisi fetal kompromis tidak akan lama, dalam 2 minggu kita harus sudah akhiri kehamilan tersebut. Nah, dari ini kondisi normal, ini kondisi absen diastolik, ini kondisi reverse end diastolik pada arteri umbilikus. Nah, yang disebut absen reverse end diastolik itu terjadi pada kasus-kasus IUGR yang sedemikian berat, 98% rata-rata, dan itu sudah indikasi untuk intervensi, kita harus terminasi. Nah, kasus yang akan kita bandingkan dengan middle cerebral artery MCA, cabang dari circulus Willis kita ukur pada basis kranium seperti ini. Kasnya adalah arus darah dengan resistensi yang tinggi, ya, antara 0,8 sampai 1. Apabila kemudian terjadi arus darahnya itu rendah, artinya terjadi redistribusi, terjadi faktor penghematan namanya brain sparing effect. Itu tujuannya untuk menghemat oksigen yang ke otak. Seperti ini yang normal, ini yang abnormal, ya. Nah, apabila itu kita bandingkan terjadi namanya rasio cerebroplacental, ya, seperti ini umbilical artery reverse, ini sudah rendah, ini sudah indikasi terminasi segera. Nah, kita bisa tahu namanya cerebroplacental index, batasnya adalah apabila prognosisnya kurang dari 1 itu sudah sangat jelek. Jadi selalu harus cerebroplacental index itu lebih dari 1. Ductus venosus kita melihat dari daerah vena, ya. Ini kita bisa mencerminkan 3 gelombang trifasik, sistol, diastol, dan ejection atrium. Nah, apabila kemudian terjadi redistribusi yang tidak bagus, jadi aliran darah mulai dari placenta, umbilical vein, ductus venosus sampai inguinal vena cava, ini akan menjadi shunting 50% ke liver, 50% ke ductus venosus. Nah, seperti ini kita bisa mencari ductusnya ini dari jantung. Nah, kita bisa lakukan di sini untuk pemeriksaan ductus venosus. Itu kasnya sebagai shunting dengan oksigen yang tinggi, ya. Jadi trifasik gelombang ini.
Apabila kemudian terjadi di mana umbilical vein kemudian mulai berdenyut atau gambarnya bukan monofasik lagi, maka hati-hati, seperti ini yang normal. Jadi tidak boleh terjadinya ada pulsasi pada umbilical vein, harus dia konstan. Nah, apabila kemudian umbilical vein ini yang masih normal ini kemudian terjadi pulsasi, artinya itu sudah suatu kasus di mana aliran darah sudah sangat jelek. Nah, seperti ini. Ini pulsasi dari arteri vena umbilicus. Vena umbilicus tidak akan pernah berpulsasi kecuali dalam kondisi sangat jelek di mana sudah terjadi absen diastolik. Ya. Nah, ini pola yang tidak saya akan bahas lebih lanjut. Artinya 50% plasenta sudah tidak berfungsi, itu sudah mild hipoksia ringan. 70% plasenta tidak berfungsi, itu sudah moderate, sudah sedang. 90% plasenta sudah tidak berfungsi, berat. Kita sudah harus segera mengakhiri kehamilan. Fetal behavior kita bisa lihat mulai dari trimester pertama, second trimester, third trimester, itu kita bisa melihat mulai dari pergerakan, bagaimana reaksi aktivitasnya, ya, tonus dan movement, kita bisa kelihatan pada kasus-kasus di mana absen tonnya itu terjadi pada fetal hipoksia, asidemia, dan lain-lain. Fetal breathing, kadang-kadang fetal breathing terjadi pada kondisi bayinya puasa, hipoksia, asidemia. Ya, ini kasus untuk pengukuran CTG tidak akan saya bahas lebih lanjut. Biophysical profile ini cukup sederhana, kita bisa memantau sehari-hari, teman-teman sudah pasti sudah cukup jelas. Nah, apabila kita temukan fetal growth resistance kurang dari 34 weeks, semua ukuran-ukurannya akan kita lihat terjadinya pertumbuhan terlambat, aktivitas berkurang, abnormal BPS, itu sudah mencerminkan kondisi hipoksia, asidemia, dan kemungkinan bisa terjadi stillbirth. Apabila terjadi fetal growth resistance-nya lebih dari 34 minggu, pertumbuhan plasentanya sudah tidak bagus, ya stillbirth sudah akan mengancam. Apabila kemudian kita sudah melihat umbilical arteri Doppler normal, tidak serbulan normal, cerebrovascular rasio tidak normal, bahkan sampai terjadi ductus venosus tidak normal, itu kita hanya punya waktu tidak nyampe 2 minggu sebelum terjadinya bahaya pada janin. Jadi kapan kita melihat kapan waktu terminasi adalah kalau terjadinya onset pertama terjadi, kita lihat brain sparing effect, oligohydramnions, kemudian absen reverse diastolic, abnormal ductus venosus, indikasinya kita harus melakukan terminasi segera. Ya, ini tidak saya ulas lagi, ini beberapa contoh kasus untuk melihat. Nah, beberapa combine test yang kita bisa pakai, itu kita meriksa dari arteri umbilicus, ductus venosus, paling tidak dengan kita melihat abnormal BPP saja, paling tidak kita bisa mencegah 19 kasus dari 29 kasusnya diteliti oleh Dr. Basyat dulu itu. Ya. Nah, steroid kadang-kadang dipertimbangkan pada usia kehamilan antara 26 sampai 34 minggu, di mana biophysical score-nya kurang dari 6 atau terjadi fetal testing score-nya kurang dari 8. Segera untuk saya mencoba menjelaskan kesimpulan. Jadi anatomi dari fetus ini kita bisa melihat ada diferensial diagnosis yang berbeda-beda. Kemudian dari kasus-kasus pertumbuhan bayi kita melihat dari pertumbuhannya plasentanya bagaimana, ya, amniotic fluid, kemudian Doppler uterina mencerminkan invasi tropoblast, Doppler umbilicus menjelaskan tentang bagaimana terjadinya vascular exchange. Tapi yang paling penting itu adalah setiap pregnancy test memiliki batas keuntungan dan ketidakuntungan, tergantung pada kita yang bisa kita pakai yang mana. Jadi contoh-contoh yang kita jelaskan, biophysical profile, fetal Apgar score, integrasi fetal testing harus kita kuasai. Jadi paling tidak surveillance ini harus bisa kita kelompokkan pada jenis-jenis penyakit yang tertentu, mau diabetes kah, ada bayi kembar dengan hidrops kah, dan paling tidak kita bisa melihat akselerasinya untuk kita memantau. Dan kapan kita melakukan intervensi itu harus berdasar pada resiko-resiko terjadinya janin pada masa intrauterine versus nanti masa pada neonatal. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Wiku. Berikan aplaus untuk Dr. Wiku.